Pemirsa masih di Cakrawala spesial Hari Pahlawan dan juga masih ditemani juga oleh buku dari Mas Dahana Adi yaitu Surabaya Punya Cerita volume 2,5. Waktu jeda pariwara kita pergunakan untuk ngulik-ngulik ya bersama dengan Mas Dahana Adi yang ternyata di bab yang ada di Surabaya Punya Cerita volume 2,5 ini ada satu bab yang bisa membuat Mas Dahana Adi ini meneteskan air mata bisa dibilang seperti itu. Mungkin bisa ceritakan kepada pemirsa, mungkin bisa dikasih QQ bab apa Mas yang bikin? Ya selain memori Iqbal Rais yang cukup berat karena memang mengisahkan teman sendiri ya. Benar-benar. Yang kedua yang saya membuat sampai sekarang pun masih nggak percaya apalagi di Hari Pahlawan ini riwayat tentang Tugu Pahlawan. Oke, mungkin orang hanya tahu bangunan Tugu Pahlawan itu aja, tapi riwayat di balik itu semua. Saya berterima kasih kepada almarhum Mbak Suparto Brata. Bapak Suparto Brata ini adalah saksi sejarah, terus saksi perjuangan juga. Beliau yang menceritakan tentang riwayat di baliknya pembangunan Tugu Pahlawan. Ya, jadi itu semua ada di halaman 109 ya Mas ya? Yang membuat saya sedih karena kenapa ketika buku ini layout pertama dikirim ke saya untuk evaluasi, beliau harus dipanggil menghadap Allah selama-lamanya. Jadi buat saya, semoga buku ini buat saya dan juga sejumlah teman, ya ini obat kangen lah buat almarhum. Saya sendiri pribadi, saya memang sudah ditinggal Mbah kandung untuk lama-lamanya 30 tahun yang lalu. Tapi buat saya Mbah Suparto Brata adalah kakek saya, guru saya, sahabat saya. Bercerita tentang Surabaya, apa saja, nggak hanya tentang perjuangan, tapi tentang pembangunan kota ini. Dan beliau pula lah yang meyakinkan saya untuk saya Mas bikin buku tentang Surabaya. Itu akan jadi rekam jejak kehidupanmu. Dan saya selalu teringat kata-kata beliau yang sampai detik ini saya buat selalu bersemangat. Mas, orang yang paling pintar dan paling kaya sedunia itu orang yang mau menulis buku dan orang yang mau membaca buku. Buat saya, buku ini juga obat kangen saya terhadap kakek saya. Tapi ada kata-kata yang bisa menyentuh hati Mas Dahana Adi waktu menulis tentang bab yang Tugu Pahlawan riwayatmu ini ya? Iya. Ini ada kata-kata yang dimana Mas? Sebenarnya enggak, cuman cerita biasa, cuman karena waktu layout satu keluar, Mbak Parto nggak ada, ya udah saya tulis ya Sugeng Tindak Mbak Suparto Brata, semoga buku ini jadi semoga salah satu cerita tentang Tugu Pahlawan ini menjadi obat kangen atas seutas senyummu dan segebok cerita Surabaya di masa lalu. Jadi mungkin ini buku juga tepat sekali ya kalau misalnya di hari ini, di hari spesialnya untuk Hari Pahlawan di Cakrawala spesial Hari Pahlawan ini, kita juga mengundang Mas Dahana Adi yang dimana juga berkontribusi juga di Hari Pahlawan ini karena di buku Surabaya Punya Cerita volume 2,5 ini isi-isinya juga tentang para pahlawan. Kalau misalnya kita biasanya kalau berbicara soal pahlawan itu pahlawan-pahlawan yang ya mungkin sudah banyak dikenal. Iya banyak dikenal, tapi sebenarnya kalau di Surabaya sendiri juga banyak sekali pahlawan-pahlawan yang juga tentunya mungkin belum pernah dipublish. Belum pernah di blow up juga di publik ya. Di sini juga salah satunya di buku dari Mas Dahana Adi yang terbaru nih ya Mas ya. Karena hari ini saya ini pegang pertama karena belum di launching di mana-mana ya. Masih nanti pada tanggal 21 pada tanggal 21 dan mungkin bagi pemirsa juga yang ingin pre-order juga bisa juga untuk pre-order juga bukunya Mas Dahana Adi, monggo bisa langsung aja ke ini ya Mas ya. Mana Mas ke Twitter juga @cerita_surabaya ya. Cerita SBY. Cerita SBY di Twitternya @cerita SBY bisa langsung aja. Mungkin di sana juga bisa langsung tanya-tanya atau mungkin mention juga ke Mas Dahana Adi. Kalau selain itu Mas, kalau misalnya ingin memiliki buku ini karena ini kan bukunya kalau misalnya di terbitkan self publishing. Ya, itu kan masih terbatas ya ini ya. Ini kalau misalnya ingin memiliki di mana mungkin bisa langsung datang tanggal 21 November itu buat yang berada di Surabaya dan sekitarnya, buat yang luar kota. Mungkin misalnya kalau di Sidoarjo, Gresik, misal sepanjang kejauhan nih ke Tugu Pahlawan. Saya rasa enggak, kan lewat tol bisa. Harus ada pengorbanan juga ya gitu ya. Nanti dapat tantangan juga ya Mas ya di situ ya kalau misalnya hadir juga untuk launching dari Surabaya Punya Cerita volume 2,5 ini. Nah Mas Ani nanti waktu tanggal 21 juga ditampilkan juga cerita-cerita lain. Ya jadi di tanggal 21 selain saya launching buku ini, saya juga memperkenalkan teman-teman yang lain yang juga berkontribusi untuk Surabaya dan Indonesia. Juga mengangkat kelokalan, tapi bukan buku, bukan apa, tapi lebih ke permainan digital. Berbasis pengetahuan kuliner Surabaya.
Oke, jadi yang berbau digital tapi kuliner khas Surabaya gitu, Surabaya gitu ya. Seperti itu. Terus yang berikutnya ada juga live scribble. Jadi teknik desain benang ruwet tapi bertemakan Surabaya juga. Jadi ada 3 acara, namun sebenarnya acara besarnya launching buku saya. Oke, jadi kalau pemirsa di rumah membaca buku dari Mas Dahan Hadi ini, bab-babnya ini kalau misalnya, waduh Surabaya punya cerita, dikira mungkin banyak yang Surabaya seperti Surabaya, sejarahnya Surabaya, ternyata bukan. Ternyata ini sisi lain dari kota Surabaya seperti tadi yang sudah kita bahas, yaitu mengenai operet Bobo ya. Dan juga ada Kampung Mulyorejo sendiri, ada wanita Amerika yang bernama Ketut Tantri ya. Terutama di Hari Pahlawan ini banyak orang mengira perjuangan hanyalah seperti Dr. Gigi Mustopo ataupun Bung Tomo. Tapi ternyata ada seorang wanita Amerika, aktris Amerika, Hollywood waktu itu melihat sebuah film ada tentang Asia. Ternyata beliau tertarik, aku pengen datang ke negara itu. Ya udah nyetir sendiri dari Amerika ke negara yang dimaksud Indonesia. Tiba karena kesasar, artinya tibalah dia di kota Surabaya, ternyata melihat bahwa negeri ini cukup menjadi negeri yang surgawi. Misalnya makanya dia akhirnya ikut berjuang mempertahankan negeri ini bersama Bung Tomo. Nama aslinya panjang lupa saya, jadi itu kemudian mengubah nama Indonesia menjadi Ketut Tantri. Berjuang bersama Bung Tomo melalui radio pemberontakan. Akhirnya yaitu ini juga dilupakan, walaupun dia sempat menulis sebuah novel berjudul Revolusi di Nusa Dama. Oke, ini juga ada salah satu bab juga yang mencuri hati juga, yaitu pesan buat kaum belia dari Gomblo. Ini mungkin bisa diceritakan sedikit, Mas. Mas. Tentang Om Gomblo satu ini, kita selama ini kalau mendengar lagu nasionalisme dari Om Gomblo mungkin lagu kayak Berita Cuaca atau yang Lestari Alamku ataupun Kebiar-kebiar yang fenomenal itu. Nah, siapa sangka ternyata Gomblo ini pernah menciptakan lagu yang judulnya Pesan Buat Kaum Belia. Tapi di lirik itu dia sudah memprediksi bahwa di kemudian hari kelak pemuda-pemudi negeri kita ini kehilangan jati diri, hanya bisa ikut-ikutan. Terus pokoknya seperti itu. Jadi makanya dia tuangkan, hai kaum belia, adakah di semangatmu? Jadi misalnya dia itu galau gitu melihat satu saat mampukah negeri ini gitu loh. Kalau anak mudanya seperti ini, dia memandang jauh ke depan. Dan itu menjadi saya melihatnya sedikit menjadi kenyataan ya. Ketika Om Gomblo ini sudah meninggal, ternyata apa yang dituliskannya di lirik itu ternyata. Jadi kita juga bisa untuk mengenang juga sisi lain dari Om Gomblo. Karena mungkin kalau misalnya kita lihat Gebiar-gebiar tadi lagu-lagu yang itu mungkin sudah populer, tapi di sini kita bahasnya mengenai yang pesan buat kaum mudanya. Buat kaum mudanya. Jadi ini bagi pemirsa juga di rumah yang ingin melihat sejarah dari kota Surabaya, sebaiknya membaca terlebih dahulu buku dari Surabaya Punya Cerita volume 2,5 ini, karangan dari Mas Dahan Hadi yang ada di sebelah saya ini, yang dimana jika Anda ingin menemukan Surabaya yang lain hanya ada di buku ini ya, benar ya Mas ya, karena banyak sekali cerita-cerita yang mungkin saya juga ingin. Seperti Sungai Jagir itu, Sungai Buatan. Banyak orang tidak mengetahui ternyata Kali Jagir yang kita lalui, kita lewati dengan kendaraan Kali Buatan. Jadi memang ini buku yang berbeda dari buku-buku sejarah yang ada di pasaran gitu ya. Di publik misalnya kita mengenang sejarah Surabaya, ternyata ini lebih sejarah Surabayanya gitu ya. Surabaya banget di sini ya. Surabaya pual nyel gitu ya ibaratnya. Baik, sekali lagi Mas dan Hadi, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah mengenai Surabaya Punya Cerita volume 2,5 ini? Ya, semoga hadirnya buku Surabaya Punya Cerita volume 2,5 yang akan dirilis di Museum 10 November Kompleks Tugu Pahlawan tanggal 21 November jam 1 siang. Ini bisa memberikan sebuah sebuah semangat, sebuah inspirasi bahwa kota ini bukanlah hanya kota pahlawan, tapi kota ini adalah kota yang sesungguhnya, yang dimana kita bisa nyaman tinggal di dalamnya, kita bisa berekspresi, berkreasi, tentu saja memberikan sebuah nilai positif untuk pembangunan negeri Indonesia. Luar biasa sekali. Jadi bagi Anda pemirsa juga yang ingin membeli buku dari Surabaya Punya Cerita volume 2,5 ini, bisa langsung saja nanti datang pada tanggal 21 November di jam 1 siang ya Mas ya. Untuk misalnya ingin tahu updatean seperti apakah, atau mungkin ingin pre-order sekarang dan ingin dikirim melalui online, bisa langsung saja untuk buka Facebook juga ya, di Surabaya Facebook. Punya Cerita.
di www.facebook.com/Surabaya Punya Cerita. Digabung ya. Digabung ya, benar sekali. Kemudian di Twitter. Di Twitter di mana Mas kalau di Twitter? Cerita SBY. Oke, selain itu ada juga untuk ini ya, blog juga di sini ya. Ada juga di ceritasurabaya.id, ada juga di Tumblr di ceritasurabaya.tumblr.com. Oke, jadi di situ nanti sudah ada keterangannya, misalnya ingin melakukan pre-order atau ingin mempunyai buku duluan sebelum tanggal 21 bisa nggak Mas? Kebetulan nanti semua dikumpulkan di tanggal 21. Semuanya akan dikumpulkan 21 ya. Jadi mungkin yang ingin nggak sabaran, ingin tahu jalan Jagir buatan itu seperti apa, ingin tahu pesan Om Gomblo untuk kaum belia itu seperti apa, sabar nanti pada tanggal 21 November. Baik, sekali lagi terima kasih Mas dan Adi sudah hadir di Studio 2 untuk Cakrawala edisi spesial Hari Pahlawan ini ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah jeda pariwara yang berikut ini saya dan Anissa Dewi dan juga pastinya home band kita Triple Swan akan segera kembali.